Halo semua, welcome back to Yunius Education. Di channel ini kita akan belajar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Pada video kali ini, kita akan membahas update tenaga honorer. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke video, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada era transformasi manajemen ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, mengumumkan langkah-langkah strategis pemerintah dalam penataan tenaga non-ASN. Salah satu langkah terkini adalah alokasi kuota 80% untuk ex-tenaga harian kerja atau PHK2 dan honorer yang berbakti. Ini dilakukan dengan membentuk pintu afirmasi menuju penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023. Maka, apa saja kebijakan pemerintah, jumlah tenaga non-ASN, proyeksi hingga tahun 2024, dan fokus kebijakan pemenuhan ASN tahun 2023. Menteri Anas menyampaikan kebijakan pemerintah dalam penataan tenaga non-ASN dengan mengalokasikan kuota 80% untuk ex-PHK2 dan honorer yang ikut dalam rekrutmen ASN tahun 2023. Tujuan utama adalah memberikan afirmasi kepada tenaga non-ASN yang telah berdedikasi, memastikan mereka mendapat peluang menuju P3K. Dikutip dari laman menp.go.id, Menteri Anas mengatakan, artinya, pemerintah menempatkan tenaga non-ASN yang telah mengabdi untuk diberi afirmasi terlebih dahulu agar masuk ke P3K. Menteri Anas memaparkan hasil pendataan tenaga non-ASN yang mencapai 2,3 juta pegawai yang tercatat dalam database BKN. Jumlah ini dengan pembagian 325.517 di instansi pusat dan 2,02 juta di instansi daerah. Dari jumlah tersebut, sebagian telah menjadi ASN melalui seleksi tahunan. Proyeksi sisa tenaga non-ASN pada tahun 2024 mencapai 1,6 juta menjadi fokus dalam langkah-langkah transformasi manajemen ASN. Dari jumlah itu, sebagian sudah masuk menjadi ASN dari seleksi yang dilakukan dari tahun ke tahun. Kami proyeksi sisa tenaga non-ASN pada tahun 2024 sebanyak 1,6 juta, tutur Menteri Anas. Dalam kerangka transformasi manajemen ASN, Menteri Anas juga menjelaskan 4 fokus kebijakan pemenuhan ASN tahun 2023. Fokus tersebut melibatkan pelayanan dasar, optimalisasi penyelesaian tenaga non-ASN. Selain itu, juga berfokus pada pemenuhan tenaga teknis di sektor prioritas dan pengurangan rekrutmen jabatan yang terdampak oleh transformasi digital. Selain itu, pada tahun 2023 ditetapkan sebanyak 567.166 formasi ASN, di mana ini terbagi menjadi 77.161 di tingkat pusat dan 490.005 di tingkat daerah. Proses seleksi tengah berjalan tanpa sistem titip menitip, menandakan transparansi dan profesionalisme dalam penerimaan ASN. Menteri Anas menekankan pentingnya integritas dalam proses seleksi. Saat ini, proses seleksi sedang berjalan dan pasti tidak ada lagi sistem titip menitip, ujar Menteri Anas. Berikutnya, rencana pembangunan pengelolaan atau RPP manajemen ASN mencakup 16 substansi penting. Beberapa di antaranya termasuk penguatan budaya kerja, perluasan ruang lingkup, dan mekanisme kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, penataan tenaga non-ASN, pengembangan talenta dan karir, serta organisasi profesi ASN. Tak hanya itu, juga akan mendetailkan resiprokal ASN dan prajurit TNI atau anggota Polri, perbaikan kesejahteraan ASN, hak dan kewajiban ASN, serta substansi lainnya.
Dengan langkah-langkah pemerintah yang progresif, terutama dalam memberikan afirmasi kepada XTHK 2 dan honorer, diharapkan P3K tahun 2023 menjadi peluang emas bagi tenaga non-ASN yang berpotensi. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas manajemen ASN, memberikan pelayanan publik yang optimal. Ini akan merespons tuntutan zaman dengan kebijakan yang berbasis pada transparansi dan integritas untuk masa depan honorer. Sekian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.